kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Hujatul Baleha. Nama saya Esa Dinda Tiara. Nama saya Sinor Putasari. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Dan di sini akan dibacakan oleh Esa Dinda Tiara. Baik, saya persilahkan. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) adalah sebuah teks dan putusan resmi persyarikatan yang disahkan oleh sidang-sidang tanwir berisi tentang matan atau teks, keyakinan dan cita-cita persyarikatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai persyarikatan memiliki 5 teks, cita-cita yang merupakan sebuah impian yang diiringi dengan sebuah keyakinan. Teks matan Muhammadiyah tersebut yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Artinya, warga Muhammadiyah harus bersih dan dari perbuatan yang merusak akidah seperti tahayul, khurafat, syirik, dan lain-lain. Yang kedua, menjadikan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya, Islam adalah agama untuk semua yang ada di dunia ini, dipelajari oleh siapa saja dan diamalkan untuk siapa saja, adalah menjadi cita-cita Muhammadiyah. Yang ketiga, dalam amalan Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran ataupun hadis. Yang keempat, melaksanakan ajaran-ajaran Islam meliputi segala bidang, baik akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Yang kelima, baldatun toyibatun warabun gofur, menjadikan Indonesia sebagai negara adil makmur penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja didasarkan pada nilai ajaran Islam dan untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Yang kedua, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja didasarkan pada nilai ajaran Islam dan untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Kedua, bagi Muhammadiyah, Islam merupakan nilai utama sebagai fondasi dan pusat inspirasi yang menyatu dalam denyut nadi gerakan. Yang ketiga, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa risalah yang dibawa para nabi, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, adalah agama Allah yang lengkap dan sempurna, yang di dalamnya mengandung bukan hanya ajaran berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, tetapi juga petunjuk-petunjuk untuk keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Yang keempat, Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Yang kelima, kemajuan. Dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama yang melahirkan keunggulan hidup lahirlah dan ruhanlah. Yang keenam, Islam yang berkemajuan melahirkan dan memancarkan pencerahan yang merupakan refleksi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104 dan 110 yang menjadi inspirasi lahirnya Muhammadiyah. Yang ketujuh, Islam berkemajuan menyematkan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, serta keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam yang menggelorakan misi anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk perusakan di muka bumi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kejahatan dan kemanusiaan, eksploitasi alam. 3. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, dan akhlak dan muamalah duniawiyah. A. Akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dan gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Karakteristik akidah Muhammadiyah, yang pertama itu Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar rujukan. Sumber akidah Muhammadiyah adalah Al-Quran dan Sunnah yang dikuatkan dengan berita-berita. Takwil adalah pengertian yang tersirat yang disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran berdasarkan alasan-alasan tertentu. Sedangkan mutawatir adalah apa yang diwahyukan oleh sejumlah banyak
orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir nasab. Kedua, itu ada keterbatasan peran akal dalam soal akidah. Muhammadiyah termasuk kelompok yang memandang kedisiplinan akal dalam masalah akidah. 3. Kecondongan berpandangan ganda terhadap perbuatan manusia. Pertama, segala perbuatan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya dapat berikhtiar. Kedua, jika ditinjau dari sisi manusia, perbuatan manusia merupakan hasil usahanya sendiri. 4. Percaya kepada qada dan qadar. Dalam Muhammadiyah, qada dan qadar diyakini sebagai salah satu pokok akidah yang terakhir dari formulasi rukun imannya, dengan mengikuti formulasi yang diberikan oleh hadis mengenai pengertian Islam, iman, dan ihsan. Selanjutnya, menetapkan sifat-sifat Allah seperti halnya pada aspek-aspek akidah lainnya. Pandangan Muhammadiyah mengenai sifat-sifat Allah tidak dijelaskan secara mendetail. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulai dengan berpanduan kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Adapun sifat-sifat akhlak Islam, yang pertama akhlak Rabbani, yang kedua akhlak manusiawi, yang ketiga akhlak universal, yang keempat akhlak keseimbangan, yang kelima akhlak realistik, dan selanjutnya itu ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntun oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Muhammadiyah melarang anggotanya bersikap taklid, yaitu sikap yang mengikuti pemikiran ulama tanpa mempertimbangkan argumentasi logis. Dan sikap keberagamaan yang dibenarkan oleh Muhammadiyah adalah ittiba, yaitu mengikuti pemikiran ulama dengan mengetahui. Muhammadiyah melarang anggotanya bersikap taklid, yaitu sikap mengikuti pemikiran ulama tanpa keberagamaan. Yang dibenarkan oleh Muhammadiyah adalah ittiba, yaitu mengikuti pemikiran ulama dengan mempertimbangkan logika. Di samping itu, Muhammadiyah mengembangkan ijtihad sebagai karakteristik utama organisasi ini. Muamalah duniawi. Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan muamalah duniawi atau pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip-prinsip muamalah duniawi yang terpenting sebagai berikut. Yang pertama, menganut prinsip mubah atau boleh. Yang kedua, harus dilakukan dengan saling rela, artinya tidak ada yang dipaksa. Yang ketiga, harus saling menguntungkan, artinya muamalah dilakukan untuk menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Yang keempat, harus sesuai dengan prinsip keadilan. Sekian dari pembahasan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.